Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya sedang di tepi sungai Trastevere di Roma, Italia. Sambil jogging, saya mau membahas satu topik yang terkait dengan pertanyaan seorang umat. Dan sebenarnya pertanyaan yang sama itu ditanyakan juga kepada saya di dalam akun TikTok saya. Itu ada banyak pertanyaan yang sama. Pertanyaannya kurang lebih begini, ya. Pastor, kalau seandainya suami dan istri, ya, lalu perkawinan mereka dianulasi atau dibatalkan, ya, bagaimana status anak yang sudah lahir di dalam perkawinan itu? Jadi itu pertanyaan mereka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya menjawab ya pertanyaan itu, perlu sekali saya garis bawahi bahwa anulasi perkawinan itu bukanlah solusi yang pertama dan utama kalau terjadi konflik perkawinan. Bukan itu solusi yang pertama dan utama. Kalau ada konflik dalam keluarga, maka selesaikanlah dengan sekuat tenaga, ya. Dan jangan selesaikan buru-buru, ya, datang ke pengadilan untuk bercerai. Jangan pernah, ya. Seringkali umat kita, ya, kalau menghadapi perkawinan, maka mereka menghadapinya dengan penuh emosi. Ada banyak kasus yang saya alami seperti itu, ya. Mereka selesaikan dengan penuh emosi, ya, marah-marah dan saling mengancam untuk bercerai. Nah, ini tidak baik, ya. Jadi harap supaya sungguh-sungguh diperhatikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, yang perlu juga saya garis bawahi, kita perlu memang, ya, mengartikan anulasi perkawinan. Karena begini, anulasi perkawinan itu bukan perceraian. Dan Gereja Katolik tidak pernah mendukung, ya, perceraian sipil, dan karena itu tidak mengakui perceraian sipil. Maka kalau ada pasangan suami dan istri sudah bercerai lalu mengajukan anulasi perkawinan, salah satu diantaranya misalnya, belum tentu juga, ya, dianulasi perkawinan itu, belum tentu gitu, ya. Nah, maka mengapa belum tentu? Nah, perlu kita memahami anulasi perkawinan itu. Anulasi perkawinan itu berarti, ya, pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah. Jadi sebelum menikah itu ada hal-hal yang membuat perkawinan itu memang tidak sah, ya, tidak sah. Nah, maka saya berikan ilustrasi, ya, mengenai anulasi itu. Ya, saya ulang-ulang ini supaya minimal dipahami dulu, gitu, ya. Apa itu anulasi? Anulasi itu seperti orang main bola, gitu, ya. Lalu striker itu membawa bola, tapi sebenarnya dia sudah offside, tapi dia menggolkan bola. Ya, kenyataannya mah gol bola itu, ya. Tetapi oleh wasit karena memang ketahuan, ya, offside, maka dianulir, ya, gol itu dianulir, ya. Nah, itu jadi nol lagi. Nah, begitulah kalau sebelum menikah lalu ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah, ya, perkawinan itu kalau, ya, oleh hakim tribunal menemukan bukti, ya, bahwa memang sebelum menikah, nah, lalu ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah, dan setelah menikah tidak mungkin juga dipulihkan hidup bersama mereka, ya, memang terbuka kemungkinan untuk dibatalkan atau dianulasi perkawinannya. Itu. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan Anda, gitu, ya. Bagaimana status anak yang perkawinan orang tuanya itu dianulasi atau dibatalkan? Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu membaca, ya, kanon lain, itu, ya, minimal ada 2 kanon. Yang pertama yang perlu kita baca adalah kanon 1137. Dikatakan di sana kurang lebih, ya, anak yang legitim atau anak yang sah
adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah dan di dalam perkawinan putatif. Nah, jadi ada dua ya di situ. Di dalam perkawinan yang sah dan di dalam perkawinan putatif. Nah, ini istilah teknis putatif. Putatif itu apa? Yaitu perkawinan yang sebenarnya tidak sah tetapi dilangsungkan secara Katolik entah oleh salah satu atau keduanya memiliki itikat yang baik. Tetapi memang perkawinan itu dilangsungkan secara Katolik, tetapi sebenarnya perkawinan itu tidak sah. Nah, berarti kalau perkawinan itu dianulasi, maka sebenarnya perkawinan itu termasuk perkawinan putatif, itu ya. Nah, berarti anak yang lahir dalam ya perkawinan yang pada akhirnya dianulasi berarti ya tetap anak dari ayah dan ibu biologis dari anak itu. Kanon yang kedua yang perlu kita baca adalah Kanon 1138 paragraf kedua. Nah, di situ kurang lebih juga dikatakan begini ya. Diakui ya sah sebagai anak yang legitim anak yang lahir ya, anak yang dikandung ya di dalam perkawinan yang dilangsungkan ya 180 hari sejak dirayakan perkawinan itu. Jadi kalau misalnya sudah 6 bulan atau sudah 180 hari seseorang atau pasangan itu menikah lalu lahir anak, nah itu orang tuanya, ayah dan ibunya adalah ayah dan ibu pasangan itu ya, pasangan suami dan istri itu, atau yang lahir dalam kurun waktu selama 300 hari setelah perkawinan itu diputuskan atau dianulasi. Jadi kalau misalnya setelah anulasi itu ya, lalu 300 hari kemudian lahirlah anak, maka siapakah orang tuanya? Ya, orang tua dari anak itu adalah ya pasangan suami dan istri yang sudah diputus perkawinannya, tetapi dalam kurun waktu 300 hari sejak dinyatakan ya putus atau dianulasi. Mengapa? Karena ini untuk mengantisipasi ya saudara-saudari yang terkasih, kalau seandainya di dalam proses anulasi perkawinan atau pemutusan ikatan perkawinan, lalu sang istri itu sedang mengandung. Nanti kalau anak itu lahir, lalu siapa ayahnya? Ya, pasti bingung. Ya, maka hukum gereja sudah mengantisipasi itu. Jadi itu jawabannya. Ya, saya kembali sekali lagi menegaskan bahwa jangan ya ujuk-ujuk ya memilih anulasi perkawinan kalau menghadapi kasus perkawinan. Selesaikanlah ya kasus perkawinan itu dengan baik itu ya. Jadi selesaikan itu ya. Jadi jangan buru-buru itu ya. Jangan buru-buru itu. Lalu juga yang perlu sekali kita perhatikan bahwa harus mempersiapkan perkawinan dengan baik, sehingga dengan demikian ya nanti ya tidak jatuh pada broken home atau tidak jatuh pada perceraian sipil atau tidak jatuh pada anulasi perkawinan. Persiapkanlah perkawinan dengan baik. Ya, kalau gereja menawarkan kepada Anda untuk ikut kursus persiapan perkawinan, ya ikuti dengan baik, gitu ya. Karena itu, ya, suatu program untuk membantu ya calon pasangan suami dan istri. Saya tahu di beberapa keuskupan atau paroki, kursus persiapan perkawinan itu tidak hanya membahas berkaitan dengan hukum gereja, ya, tetapi juga membahas berkaitan dengan moral perkawinan atau ekonomi keluarga, bagaimana ya menjadi orang tua yang baik, atau istilah kerennya adalah parenting, gitu ya. Bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab, gitu ya. Karena memang di dalam gereja Katolik, orang tua itu merupakan guru ya yang pertama dan utama bagi anak-anak di dalam keluarga. Jadi orang tua itu memang harus berkembang di dalam iman, ya, harus berkembang di dalam pengetahuan, gitu ya,
harus menjadi teladan bagi anak-anak, ya, karena mereka guru yang pertama dan utama bagi anak-anak. Itu saja saudara-saudara yang terkasih, jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudara kita, ya, yang menanyakan hal ini kepada saya, dan juga orang lain yang banyak juga mempertanyakan status anak yang orang tuanya dianulasi atau dibatalkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.